Jadi jamaah sekalian, apa itu amanah? Amanah diambil dari asal kata amina ya'man, amnan wa amanah, membuat orang itu aman, tentram, membuat seseorang itu merasa ya rileks, tidak terganggu, dan merasakan kebahagiaan, merasakan dirinya tidak terancam baik dari dalam ataupun dari luar. Nah, itu arti al-amanah. Nah, amanah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, amanatul abdi ma'a rabbih, yaitu janji Tuhan, janji hamba manusia kepada Tuhan. Jadi amanah berupa ahad. Ahad itu artinya janji. Pada saat seorang itu diberikan amanah, maka dia secara tidak langsung di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, diberikan jabatan, diberikan kekuasaan. Nah, itu bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkannya, dalam mengamalkan dan melaksanakan serta menunaikan amanah tersebut. Yang kedua, amanatul abdi ma'an nas, janji manusia kepada manusia. Jadi ada sisi lain yang harus ditegakkan oleh orang yang diberikan amanah, diberikan jabatan, adalah tanggung jawab kepada manusia. Dia tidak boleh menyalahgunakan amanah. Makanya seorang yang diberikan amanah, dia harus betul-betul melaksanakan amanah itu sesuai dengan perintah Allah. Kalau dalam konteks saat ini kepemimpinan, ya apapun kepemimpinan yang masuk dalam kategori hubungan antara manusia dengan manusia, maka harus ada pertanggungjawabannya. Tidak boleh amanah itu disalahgunakan. Maka penyalahgunaan amanah itu dianggap sebuah pengkhianatan, al-khianah. Orang yang melaksanakan amanah dengan baik namanya al-amin. Siapa itu al-amin? Antara lain laqab dan titel yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima dari orang-orang Makkah. Dan orang Makkah itu masih ada yang muslim dan ada yang non muslim. Sebagian besar adalah non muslim. Lihat betapa Nabi pada saat terjadi perombakan Ka'bah untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad, orang masing-masing mencari figur yang tepat untuk meletakkan Hajar Aswad itu siapa. Sepakat semua adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang meletakkannya. Padahal saat itu ya Makkah dan Al-Haram belum dibawa kendali umat Islam. Subhanallah, dia Al-Amin, orang yang menegakkan amanah
menunaikan amanah sesuai perintah Allah disebut al-amin, trustworthy person. Ya, trusted, maka ada badan trust, ya, trustee, board of trustees, artinya dewan orang-orang yang dianggap bisa melaksanakan amanah, tugas. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan bahasa innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar mengemban amanah, ya, memberikan amanah kepada ahlinya. Jadi jangan diberikan amanah itu kepada orang yang tidak ahli, yang tidak profesional, yang khianat, yang minim akhlak, yang sudah jelas dia adalah koruptor, zalim, ya, dan lain sebagainya, yang tidak memiliki kompetensi. Jangan serahkan kepada mereka. Ini subhanallah, dalam Islam kita diajarkan, apalagi yang ada kaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Memilih pemimpin, direktur, kepala, ketua, ya, sebuah lembaga, sebuah yayasan, maka kita harus betul tahu track record orang tersebut. Jangan sampai salah kita memberikan amanah. Jangan sampai tertipu. Mungkin orang itu pandai bicara, pandai berkomunikasi, pandai melakukan pendekatan pribadi, personal approach, pandai berpromosi, ya, tapi di balik itu dia punya hidden agenda, ada agenda terselubung. Manis dalam berbicara, bertutur kata, tapi sebenarnya dia adalah orang-orang yang akan menghancurkan lembaga kita, organisasi kita, dan negara kita. Mari kita sama-sama lihat sejarah Indonesia. Snow Kronje, seorang ilmuwan Belanda yang mendapatkan, ya, titel kesarjanaan dari Universitas Belanda, dapat doktor di bidang bahasa Arab tahun 1880-an. Bayangkan, dia sudah dapat titel kesarjanaan, tidak tanggung-tanggung bahasa Arab. Maka dia diutus oleh pemerintah Belanda ke Indonesia. Apa misinya? Berpura-pura jadi muslim, pura-pura masuk Islam. Dengan kepura-puraan itu, mengapa dia masuk Islam? Untuk mengetahui rahasia lebih banyak dari para pejuang muslim. Orang kita ini muslim kalau sudah bertemu mu'alaf dia selalu berhusnuzon. Wah, alhamdulillah ada kawan baru, saudara baru, sahabat baru, maka kita berkewajiban untuk membantu dan lain sebagainya, memberikan fasilitas. Dia diundang oleh para ulama, dan bahkan dengan masuknya dia ke dalam agama Islam, dia bisa pergi haji. Pergi haji dia bukan hanya haji,
dia belajar dari para masyayikh, para ustadz, para kiai di Makkah Al-Mukarramah, khususnya di Al-Haram. Kembali ke Indonesia, sudah banyak sekali yang beliau ketahui tentang bagaimana strategi umat Islam, bagaimana caranya memecah belah umat Islam, bagaimana menyalah tafsirkan arti jihad, meredefine arti jihad supaya umat Islam diam, tenang, tidak lagi teriak-teriak jihad. Nah, bagaimana itu caranya? Apakah harus berpura-pura? Apakah harus kita menyuntikkan ya umat Islam dengan suntikan-suntikan yang berbahaya? Apa kita harus membunuhnya menggunakan kekerasan, stick and carrot, seperti yang dilakukan oleh Amerika terhadap umat Islam? Nah, Stokronyo bolak-balik dari Jakarta, Aceh, terus melakukan hubungan komunikasi dengan para ulama Aceh. Tapi di balik hubungannya itu dia adalah manusia yang sangat anti kepada umat Islam. Nah, banyak orang yang tertipu dengan penampilan beliau, menggunakan jubah, berbicara bahasa Arab, fasih, snokron. Nah, oleh karena itu kita jangan mudah terpengaruh. Nah, ini jelas perintah Allah, antu addul amanat ila ahliha idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan orang yang profesional di bidangnya, maka tunggulah kehancuran. Ini bukan main-main hadis ini. Kita butuh memberikan amanah itu kepada orang yang punya keahlian, punya kompetensi di bidangnya. Kalau dia ingin diangkat sebagai direktur, sebagai bendahara, dia harus paham betul apa tugas utama seorang bendahara. Sebagai sekretaris apa tugasnya, sebagai ketua apa tugasnya, tahu betul. Direktur itu apa tugasnya, direktur utama apa, nah semua paham. Itu kompetensinya. Di samping itu adalah yang tidak kalah pentingnya, moralitas, etis. Ya, etik bukan etis. Ini penting. Orang pintar, orang hebat, berpengalaman, tapi moralnya ambruk, ya, justru akan membawa perusahaan dan organisasi kita ke mulut tepi kehancuran. Nah, jamaah sekalian, innallah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu agar memberikan amanah kepada ahlinya. Tugas kekuasaan kepada orang yang tepat. Ya. Mengapa? Karena orang yang diberikan amanah itu punya tanggung jawab kepada Allah, kepada manusia. Bagaimana caranya agar amanah itu ditegakkan dan bisa menghasilkan begitu banyak manfaat bagi dirinya dan orang lain, bagi umat manusia secara umum? Antahkumu bil adli, ya, idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli. Kalau kamu menjadi hakim, ingin menjadi ya orang yang dianggap pemilik amanah, maka
lakukan itu dengan seadil-adilnya kepada para hakim, kepada para jaksa, kepada para ahli di bidang hukum. Jangan pasal-pasal di bidang tertentu, di bab tertentu justru ditafsirkan sesuai dengan keinginan sponsor, sesuai dengan pesan yang membayar pihak yang akan diuntungkan. Antahkumu bil adil. Subhanallah, keadilan. Mudah kita mengucapkan kata ini. Partai keadilan, demi keadilan. Lihat Pancasila, 5 sila. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, jelas. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya ini? Bahwa bangsa Indonesia harus bangsa yang religius, bangsa yang agamis. Bangsa Indonesia harus punya agama. Artinya kalau bangsa Indonesia tidak punya agama, maka dia tidak berhak untuk tinggal di wilayah teritorial Indonesia. Karena kita ketuhanan. Agama apapun, khususnya umat Islam. Kalau sudah beragamalah yang baik. Jangan agama dikomersialisasikan. Jangan agama dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi jabatan seseorang. Don't abuse religion for your personal interest. Jangan salah gunakan agama untuk kepentingan pribadi. Agama adalah sesuatu yang sakral. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum ada kata Esa ini, umat Islam menuntut apa tambahannya? Kewajiban melaksanakan syariah bagi pemeluknya. Jadi wajib umat Islam menegakkan syariat. Karena itu ditolak oleh sebagian pendiri negara ini, maka kita sepakat, ganti 7 kata itu dengan Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Tuhan kita Esa. Esa itu satu, Allah. Bukan main. Ini selaras sejalan dengan kandungan daripada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu Esa, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Subhanallah, ini adalah sebuah perjuangan. Para pendiri bangsa ini adalah orang-orang hebat. Dan dari sila pertama sampai sila kelima jelas. Semua menunjuk kepada perlunya menegakkan keadilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, subhanallah. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Di mana keadilannya sekarang? Kita lihat. Apakah betul di lapangan ada keadilan?
Pertanyaan yang perlu kita jawab, melihat fakta di sekeliling kita. Apakah ekonomi kita sudah ekonomi yang Pancasilais? Ya, tidak juga. Sekarang kekayaan, ya, gap antara miskin dan kaya di Indonesia masuk di ranking nomor 5 atau nomor 6 di dunia yang terburuk. Apakah itu Pancasilais? Apabila kekayaan hanya dikuasai oleh segelintir orang-orang kaya, konglomerat, apakah itu ekonomi yang sudah Pancasilais? Tidak. Kita terkadang pandai berorasi tentang Pancasila. Bahkan ada kelompok tertentu yang menganggap dirinya sangat Pancasilais. Aku Pancasila, padahal mereka justru yang merusak nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila. Antahkumu bil adli. Lihatlah panutan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengendalikan umat beliau. Satu yang selalu beliau tegakkan, sebuah hadis yang sangat populer, innahu halaka man kana qablakum annahu idza saraqa asy-syarif tarakuhu wa idza syaraqa ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Wallahi law anna Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, kata Nabi. Sesungguhnya bangsa-bangsa sebelum kamu binasa, hancur, lenyap peradaban tersebut. Sebelum kita ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Lut, ada kaum Nuh, hancur semuanya. Mengapa? Karena mereka tidak adil, terutama di bidang penegakan hukum. Iqamatul adli. Apa kata Nabi? Mereka itu dalam menegakkan keadilan pilih-pilih, ya, tebang pilih. Apabila yang mencuri itu adalah orang dari kelompok elit, orang hebat, punya akses kepada sentra kekuasaan, kepada tokoh-tokoh penting nasional di negeri ini, punya koneksi, tarokuhu, itu akan didiamkan, dibiarkan, tidak lagi diproses kasusnya. Ya. Walakin idza saraqa ad-dha'if. Sebaliknya apabila yang mencuri, yang korupsi itu adalah orang-orang lemah, orang-orang yang tidak memiliki koneksi kepada sentra kekuasaan, aqamu alaihil had, cepat-cepat ditegakkan hukum kepadanya. Kata Nabi Muhammad, wallahi, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, akulah yang akan memotong tangan putriku. Ini adalah bentuk keadilan. Ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jadi kalau law enforcementnya sekarang ini, ya, tidak ada, hanya dalam bentuk slogan, pandai bersuara, maka akan hancur. Ya,
akan binasa. Kita hanya akan menjadi kenangan bagi generasi yang akan datang. Kejahatan, kebobrokan moral itu akan mewariskan kehancuran, mendatangkan musibah dan malapetaka bagi umat manusia. Nah, kata Allah, innallaha sami'an basira. Sesungguhnya Allah amat mendengar, amat melihat. Jamaah sekalian, sila 1 sampai sila 5 kita terus renungkan, kita baca berulang-ulang, kita temukan di lapangan seluruhnya sudah berubah, berbeda. Keadilan sosial lewat orang-orang yang korupsi dari pejabat tinggi dibiarkan, ya, karena punya koneksi, ya, sendi-sendi keadilan mereka hancurkan. Na'udzubillah min. Banyak kantor keadilan, pengadilan tinggi negeri, banyak pengadilan sana sini, tapi sulit untuk mencari keadilan. Ini ajaran agama Islam. Berbeda di zaman Rasulullah dengan di zaman sekarang. Lihatlah Nabi apa yang beliau punya setelah dia meninggal. Betapa beliau sangat peduli terhadap keadilan ini. Lihatlah para sahabat sebagai murid-murid dari Rasulullah menegakkan keadilan. Tidak ada diskriminasi rasial. Dan la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang putih dari orang hitam dari orang putih. Tidak ada. Keutamaan adalah di tangan Allah. Sejauh mana orang itu mulia dan menegakkan keadilan. Nah, sekarang kita lihat banyak pengacara, banyak konsultan hukum yang justru mereka bekerja untuk meloloskan klien-klien mereka dari jerat hukum. Bagaimana cara memenangkan perkara? Bukan menegakkan keadilan. Itu yang berbahaya. Bagaimana memenangkan perkara tanpa ada lagi diindahkan proses dan apa yang tertera di dalam perundang-undangan itu sendiri. Ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ini panjang. Karena ini berkaitan dengan adil, dengan keadilan, dengan jabatan, dengan orang yang berkuasa atau penguasa. Penguasa dan pengusaha biasanya selalu berkolaborasi. Penguasa butuh mengembangkan wilayahnya. Penguasa butuh dana. Dananya dari mana? Dari pengusaha. Pengusaha butuh izin. Ya, butuh fasilitas. Butuh jalan diperbaiki. Siapa yang punya izin? Penguasa. Maka pengusaha berdatanganlah ke penguasa untuk meloloskan usahanya. Tapi ingat, ya, lakukan itu dengan penuh keadilan. Ya jamaah sekalian, ya masalah keadilan memang sangat krusial. Maka demokrasi yang melahirkan kebahagiaan, yang mendatangkan kesejahteraan, yang mendorong adanya kemajuan, dinikmatinya stabilitas nasional, kesejahteraan bagi semua masyarakat,
tidak mungkin terjadi tanpa ada keadilan. Maka keadilan itu adalah salah satu pilar demokrasi. Kalau ada orang yang tidak setuju dengan gagasan pemerintah tentang omnibus law, silakan. Tidak setuju, sampaikan kenapa ada omnibus law. Apa tujuannya? Boleh mendatangkan investasi asing, tapi jangan rubah undang-undang dan peraturan. Kalau memang peraturan itu memang tidak sejalan, kita perbaiki. Tapi jangan demi investasi kita mengorbankan undang-undang yang sudah dibuat sedemikian lama dan demi untuk kebaikan bangsa Indonesia diobrak-obok, diobrak-abrik hanya untuk mendatangkan investasi. Nah, itu perlu kajian yang mendalam. Jangan sampai omnibus law di bidang cilaka, ya cipta lapangan kerja, itu justru akan memberangus kebebasan, akan menekan ya anak-anak bangsa, mengurangi hak-hak pekerja, dan tidak menciptakan lapangan kerja. Justru sebaliknya adalah ketidakpastian masa kerja dan lain sebagainya, maka kita tolak. Nah, oleh karena itu keadilan bagi Islam adalah sesuatu yang sangat mulia. Tanpa keadilan maka tidak akan ada keberkahan sesuai dengan undang-undang dasar. Ya, negara yang adil dan makmur, bukan negara makmur dan adil. Tanpa ada keadilan, kesejahteraan hanya sebuah utopia, sebuah mimpi, sebuah angan-angan. Tapi dengan adanya keadilan, segalanya akan bisa dapat dinikmati oleh bangsa kita, oleh umat Islam khususnya yang merupakan ya masyarakat terbesar, unsur terbesar dari bangsa Republik Indonesia. Ini saja, mudah-mudahan nanti kita teruskan karena ada korelasi antara pengusaha yang adil dengan sejauh mana ketaatan kita kepada pengusaha yang adil tersebut. Bagaimana kalau pengusahanya tidak adil, sikap kita nanti kita bahas pada Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan kita adil kepada diri kita, adil kepada Allah Subhanahu wa taala, adil kepada keluarga, bangsa serta rakyat Indonesia. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.